Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Diana Putri dengan NIM 1402228343. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan teori akuntansi dengan judul Historical Perspective of Accounting and Accounting Standard Board. Definisi teori akuntansi. Menurut buku pedoman Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, teori akuntansi adalah model-model akuntansi teoritis. Perkembangan historis tentang pemikiran akuntansi, sifat dan pengukuran pendapatan, biaya, laba, aktiva, hutang, dan modal. Secara umum, pemecahan problema akuntansi dapat dikemukakan dua teori akuntansi, yaitu teori propriety dan teori entity. Untuk teori proprietary, teori yang menganggap pemilik perusahaan sebagai pusat perhatian dalam struktur akuntansi, di mana pencatatan mengenai harta sendiri sehingga laba merupakan kelebihan penerimaan terhadap pengeluaran selama proses usaha. Sementara untuk teori entity, yaitu teori yang menganggap perusahaan sebagai pusat perhatian dan pemilik dianggap terpisah dari perusahaan. Pencatatan untuk mengetahui harta dan hutang perusahaan. Selanjutnya yaitu menurut Harahap, periodisasi teori akuntansi dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pada tahun 1492 sampai dengan 1800, pre-teori period. Dalam periode ini belum ada teori akuntansi yang dirumuskan, melainkan hanya sebatas pada saran-saran atau pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dianggap sebagai teori. Lalu yang kedua ada general scientific period, pada tahun 1800 sampai dengan 1955. Dalam periode ini sudah ada pengembangan teori, namun hanya beberapa penjelasan terhadap praktek akuntansi. Di sini juga sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi. Dikembangkan berdasarkan metode empiris yang menekankan pada hasil observasi atas peristiwa terjadi sehari-hari, bukan berdasarkan pada logika. Selanjutnya ada normatif period, yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Pada periode ini, perumusan teori mulai mendefinisikan norma-norma atau praktek akuntansi yang baik, dan pengembangan teori akuntansi lebih menekankan pada apa yang seharusnya. Akuntansi dianggap sebagai norma yang harus diikuti di sini. Mulai muncul berbagai kritikan terhadap konsep biaya historis. Lalu selanjutnya specific scientific period, yaitu pada tahun 1970 hingga sekarang. Periode ini disebut juga sebagai era positif, di mana teori akuntansi tidak cukup hanya dengan berdasarkan pada normatif saja, tapi juga harus dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya itu perumusan teori akuntansi. Teori harus mampu merumuskan kebenaran, sehingga teori ini secara terus-menerus harus dapat diuji dan diverifikasikan. Ada 3 kriteria atau pihak atau sumber yang memiliki wewenang dalam menentukan kebenaran atas suatu teori. Yaitu yang pertama ada dogmatik. Suatu pernyataan atau teori dapat dikatakan benar jika disampaikan oleh pihak-pihak yang memang pada dasarnya memiliki wewenang untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Selanjutnya ada self-evidence. Kebenaran dari suatu pernyataan atau teori dibuktikan lewat pengetahuan umum, pengamatan, dan pengalaman. Di sini kebenaran dari suatu pernyataan atau teori akan terbukti dengan sendirinya. Yang ketiga ada scientific. Kebenaran dari suatu pernyataan atau teori dibuktikan lewat metode ilmiah. Dalam hal ini, teori dirumuskan dan diuji secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, menurut Yadiati, teori adalah rumusan yang direduksi dari kenyataan atau praktek. Dalam mengaitkan antara teori dengan kenyataan, dikenal 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama ada sintaktik. Teori dirumuskan dalam bentuk hubungan logis, seperti lewat aturan, bahasa, matematika, dan sebagainya. Yang kedua ada semantik. Teori menghubungkan konsep dari suatu teori ke objek nyata. Hubungan ini dituangkan dalam bentuk aturan yang sesuai atau definisi operasional. Semantik menyangkutkan hubungan kata, tanda, atau simbol dari kenyataan, sehingga teori akan menjadi lebih mudah dipahami, realistis, dan memiliki makna. Yang ketiga ada pragmatik. Hubungan pragmatik berkaitan dengan pengaruh kata-kata, simbol, dan lain sebagainya terhadap manusia. Akuntansi dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya itu prinsip akuntansi yang diterima umum AS atau GAAP. GAAP mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk mendefinisikan praktik akuntansi yang diterima pada waktu tertentu. Konvensi, aturan, dan prosedur ini memberikan standar untuk mengukur presentasi keuangan. US GAAP bukanlah satu set aturan atau standar. Dewan Standar Akuntansi telah
mengidentifikasikan berbagai sumber prinsip akuntansi yang berlaku umum. USGAAP adalah yang tertua di antara prinsip-prinsip akuntansi yang lazim saat ini. USGAAP cukup komprehensif dan luas. Runtuhnya pasar saham tahun 1929 diikuti oleh depresi hebat menyebabkan permintaan untuk transparansi dan standar akuntansi. USGAAP telah berevolusi dari pengalaman, alasan, kebiasaan, penggunaan, dan sebagian besar kebutuhan praktis. USGAAP terkandung dalam berbagai pernyataan yang membawa tingkat otoritas yang berbeda. Selanjutnya ada perbandingan kerangka kerja. Yang pertama ada biaya historis. IGAAP dan IFRS mengizinkan revaluasi berbeda dengan konvensi biaya historis, sedangkan USGAAP tidak mengizinkan revaluasi. Hanya sekuritas dan derivatif yang dapat dinilai pada nilai wajar berdasarkan IFRS dan USGAAP. Lalu yang kedua ada pandangan benar dan adil. Di bawah kerangka IFRS dan IGAAP ada asumsi bahwa adopsi IFRS atau IGAAP mengarah pada penyajian yang benar dan adil. Tidak ada asumsi seperti itu di bawah USGAAP. Yang ketiga ada kehati-hatian dan aturan. Dikatakan bahwa USGAAP berorientasi pada aturan dan berdasarkan kasus tertentu. Namun hal ini tidak benar karena FAS juga lebih rinci dan meletakkan prinsip-prinsip rinci untuk aplikasi. Tidak ada tuduhan seperti itu terhadap IGAAP dan IFRS. Selanjutnya ada posisi perbandingan. Di bawah IGAAP dan IFRS, angka keuangan komparatif disediakan untuk 1 tahun sebelumnya. Sedangkan di bawah USGAAP, perbandingan disediakan untuk 2 tahun sebelumnya kecuali neraca. Selanjutnya ada melebihi standar. Dalam kasus yang jarang terjadi, IFRS mengizinkan perusahaan untuk menahan penerapan IFRS jika dirasakan bahwa penerapan IFRS akan mengalahkan tujuan pelaporan keuangan. Alasannya harus diungkapkan. Tidak ada ketentuan seperti itu di IGAAP dan USGAAP. Selanjutnya ada elemen pelaporan. IFRS mengatur struktur minimum dan isi laporan keuangan termasuk laporan perubahan ekuitas. Selain neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan yang terdiri dari kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Berdasarkan USGAAP, selain pernyataan perubahan ekuitas, laporan laba rugi komprehensif juga diperlukan. Ini tidak diperlukan di bawah IGAAP. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.